prosesnya ratusan tahun yang lalu. Nah, maka dari itu kita harus hati-hati. Benteng terakhir, ikatan Islam adalah as-shalah. Wa akhiruhunna as-salah. Akhir daripada tali Islam adalah salat. Jadi ketika nanti sudah sekian banyak cerita Islam itu lenyap dari pengamalan manusia, satu-satunya yang akan menjadi tanda keislaman adalah salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang kami muliakan Bapak Sugandi SMPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 75 dengan segenap Dewan Guru, kemudian juga kepada pengurus komite sekolah dan juga segenap orang tua atau wali murid SMP Negeri 75 yang kami muliakan, anak-anak sekalian, calon-calon orang sukses dunia dan akhirat semuanya. Semoga kita semuanya termasuk golongan manusia yang akan dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala sukses yang hakiki. Sukses yang hakiki itu adalah Allah Subhanahu wa taala nanti akan mewisudanya. Sebagaimana telah diisyaratkan kepada kita di surat Ali Imran ayat 85, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa orang yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah menjadi orang yang sukses. Jadi selagi belum masuk ke dalam surga, jangan kita terburu-buru memproklamirkan diri sebagai orang yang sukses yang hakiki. Oleh karena itulah Nabi kita Muhammad SAW yang tadi kita telah berselawat kepada beliau, yang kita berharap jadi umatnya, mendapat syafaatnya, pernah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang tidak mau. Pernah ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Siapa orang yang tidak mau masuk dalam surga itu? Qala, beliau bersabda, man ata'ani dakhulal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa orang yang taat kepadaku, maka dia masuk surga, dan barang siapa yang durhaka kepadaku, maka sungguh dia orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Bapak Ibu sekalian dan anak-anak yang kami cintai, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Ad-Duha, pada ayat yang kelima telah berfirman, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh Tuhanmu akan berikan karunia-Nya kepadamu, lalu kamu akan ridho. Maka apa yang kemudian Rasulullah SAW sampaikan kepada kala itu, mari kita renungkan baik-baik apa yang diinginkan Rasulullah. Idzan la ardo wa wahidun min ummati finnar. Maka kalau demikian adanya ya Allah, maka aku tidak akan ridho, aku akan belum bisa puas, sedangkan satu saja dari umatku masih ada di dalam neraka. Jadi Rasulullah SAW menginginkan semua kita umatnya bersama, berhimpun di dalam ridho dan surganya Allah SWT. Jangan sampai ada satupun di antara kita tertinggal dalam neraka, sebab ketika satu saja umat Nabi masih di neraka, belum bisa puas, belum bisa tenang di dalam menikmati kehidupan di alam akhirat. Dan orang yang itu ternyata adalah orang yang terbaik. Kenapa? Rasulullah sendiri bersabda, laisa bihairikum man taraka dunya li akhiratihi. Bukanlah orang yang terbaik di antara kamu sekalian orang yang meninggalkan dunianya karena akhiratnya. Wala akhiratu lidunyahu. Dan juga bukan orang yang terbaik di antara kamu sekalian orang yang meninggalkan akhiratnya karena dunianya. Jadi siapa orang yang terbaik? Orang yang terbaik adalah yusibu hatta yusiba minhuma jami'an, sehingga ia dapat memperoleh keduanya, dunia dan akhirat itu secara bersama-sama. Oleh karena itulah doa yang diajarkan kepada kita apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, berikan kepada kami kebaikan di akhirat, dan selamatkan kami dari azab neraka. Kenapa kemudian
Kita umatnya Nabi Muhammad SAW diperintahkan agar mencapai dunia dan akhirat itu secara bersama, tidak dengan demi akhirat dunia ditinggalkan atau demi dunia hari ditinggalkan. Fa inna dunya balagun ilal akhirati, karena sesungguhnya dunia itu adalah menjadi pengantar menuju kepada akhirat. Artinya kesuksesan dunia menjadi pengantar kepada kesuksesan kita di akhirat. Lalu amal apa yang dilakukan oleh orang-orang sukses, yang insya Allah sukses hakiki dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, pun juga umat manusia dan alam semesta? Banyak sekali tentu amalannya, kita akan kutip sebagian. Di antara yang pertama dan utama adalah yang merupakan anugerah terbesar oleh-oleh daripada Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau setelah mengalami amul huzn yang tadi disampaikan bagaimana riwayatnya, ya, dalam puisi yang indah, yang menyentuh, yang tidak disampaikan, juga dalam ceramahnya. Anak kita tadi, ya, Ivan, menyampaikan ceramah yang luar biasa. Isra Mi'raj apa? Oleh-oleh utamanya perintah untuk mendirikan salat. Maka bagi umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, maka orang sukses itu nomor satu dilihat dari salatnya. Gitu. Kalau dia adalah orang yang salatnya itu khusyuk, salatnya itu disiplin, satu tanda daripada orang sukses telah melekat dalam dirinya. Siapa yang menyatakan demikian? Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, Allah Ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh sukses orang-orang yang beriman itu. Siapa orang-orang beriman yang sukses? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, itu orang-orang yang mereka itu khusyuk dalam salatnya. Tidak hanya sekedar sholat, tapi sholatnya khusyuk. Seperti apa sholatnya khusyuk? Dulu Nabi pernah menyaksikan ada orang yang sholat, tapi memainkan jenggotnya. Jadi dia punya jenggot sambil sholat gitu, sambil ngelus-ngelus jenggotnya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, sambil ngelus jenggot. Maka Nabi kemudian komentar, kalau orang ini hatinya khusyuk, maka tentu anggota badannya khusyuk. Gitu. Lau khosha qalbu hada, lau sa'al jawari. Kalau saja orang ini hatinya khusyuk, maka anggota badannya itu juga akan khusyuk. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya orang yang sholat khusyuk itu ya batinnya khusyuk, tunduk patuh tenang menghadap Allah, anggota badannya pun juga demikian. Kalau orang zaman dulu, salafus saleh, nah, zaman Nabi, zaman sahabat, zaman ulama dahulu, banyak orang-orang yang sholat itu sangat khusyuknya, tenangnya, kadang-kadang burung sampai hinggap, karena dikiranya adalah tonggak kayu. Atau pugu dan sebagainya. Nah, yang terpenting daripada sholat yang khusyuk itu apa? Sholat itu kemudian membekas. Sholat itu kemudian menjadi bagian daripada sifat dan sikap hidup kesehariannya. Dan di dalam Quran disebutkan, simahum fi wujuhim min athari sujud. Ya, tanda-tanda mereka itu tampak pada wajah mereka dari bekas sujudnya. Seorang anak yang ahli sujud, tentu ya kepada Allah begitu tunduk takluk menjadi hambanya. Kepada orang tua dia begitu takzim, dia begitu bakti, dan kepada guru-gurunya, kepada ustadznya, kepada ustadz-ustadzanya, dia begitu juga menghormatinya, begitu mengagungkannya sebagai orang jadi jalan semuanya ilmu dalam kehidupannya. Dan kemudian kenapa sholat ini menjadi bagian penting bagi orang-orang yang sukses hakiki dunia dan akhirat? Karena sholat adalah bagian daripada cara untuk menjemput pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Baqarah 153 Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Hai orang-orang yang beriman, mohonlah kamu sekalian pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Sabar. Dengan tabah, tangguh menjalani amaliah-amaliah kehidupan ini. Kalau bagi seorang anak, tentu dia sebagai seorang pelajar, ya, seorang siswa atau siswi di sekolah, macam para anak-anak semuanya, ya, siswa-siswa SMP Negeri 75, tabah dalam menjalankan tugasnya belajar.
termasuk juga tabah menjalani proses belajar melalui online di masa pandemi seperti ini. Itu sabar. Jadi orang-orang yang sukses itu dia pertama dia punya kesabaran. Sabar itu bahasa Arab, kalau bahasa kitanya tabah, tangguh, tidak gampang menyerah. Wassalati dan sholat. Sholat yang wajib, sholat yang sunnah. Bagian daripada menjemput pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih ya kalau sedang sujud, Nabi saya perintahkan kepada kita untuk memperbanyak sujud, memperbanyak doa di dalam sujud, memperbanyak sujud dan memperbanyak doa di dalam sujud, karena keadaan seorang hamba yang paling dekat dari Robnya, dari Tuhannya adalah dalam keadaan sujud. Nah, seperti anak-anak sekalian yang sekarang menjelang ujian kelas 9 misalnya, kalau pas sujud doa, tapi jangan pakai bahasa daerah atau bahasa Indonesia kalau diucap, kecuali kalau dalam hati silahkan. Jadi ketika sujud, subhana rabbil a'la bihamdi, subhana rabbil a'la bihamdi, kemudian berhenti sejenak, doa kepada Allah dalam hati, ya Allah, mohon pertolongan. Hambamu akan menghadapi ujian kelulusan. Ya Allah. Kamu sudah belajar, maka berikan hambamu ingatan pada saat membutuhkannya. Nanti akan ada doanya untuk seperti itu. Jadi apa yang sudah kita pelajari, kita titipkan kepada Allah, kemudian ketika kita butuh, mohon Allah mengembalikan ingatan itu kepada kita semuanya. Karena apa? Kita hanya bisa melakukan upaya, belajar ya sehebat-hebatnya, sekuat-kuatnya, tapi pada waktunya yang menentukan adalah Allah. Karena walaupun kita sudah belajar, kalau kita kemudian durhaka kepada Allah, kemudian Allah buat kita lupa, mau apa? Ya. Tapi kalau kemudian kita ditolong Allah, baru di situ kesungguhan upaya dengan kesungguhan dalam berdoa dan beribadah kepada Allah. Terlebih ketika dalam sujud, karena sujud saat dimana seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mengenai masalah sholat ini, yang tadi juga sudah diingatkan oleh penceramah kita ya, Ananda Ivan ini, luar biasa. Sholat ini jangan sampai ya, wabil khusus ini, kepada keluarga besar SMP Negeri 75 yang beragama Islam, dari orang tuanya, dari bapak ibunya, dari para siswanya dan seluruh kerabatnya, jangan sampai ada yang tidak sholat gitu. Karena sholat itu adalah kepalanya Islam. Dalam kitab Nasidina disebutkan, inna salata imaduddin, sholat itulah yang agama. Wa ajalu mabil islami ba'da sadatain, dan merupakan paling besarnya bagian bangunan Islam yang 5 setelah 2 kalimat syahadat. Wa mahalluha minad dini mahallu ra'si minal jasad, dan kedudukan salat daripada ya dalam Islam itu kedudukan salat seperti kedudukan kepala daripada jasad. Fakama annahu la hayata liman salah, sebagaimana sesungguhnya tidak ada hidup bagi orang yang tidak punya kepala, fakadzalika ladina liman la salatalah, maka demikian itulah tidak ada agama bagi orang yang tidak salat. Jadi, kalau ada di antara umat Islam kok dia itu meninggalkan sholat, berarti dia meninggalkan kepalanya. Gitu. Itu menurut bahasa yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitab Nasidina. Kemudian, kita ini tentu hidup kita, apalagi di zaman akhir, dan di dalam kehidupan zaman yang sekuler, yang hedonis, yang liberal, yang kapitalis, yang namanya dosa itu walaupun kita ingin menghindarinya, kadang sulit sekali. Mata kita, telinga kita, bahkan jasad kita itu keseret-seret dalam dosa. Maka Allah Subhanahu Wa Taala Maha tahu, kita diberikan anugerah sholat. Apa di antara fungsi sholat? Menjadi kafarah dosa-dosa kita. Rasulullah bersabda, man tatahhara fi baitihi tsumma masa ila baitin min buyutillah. Barang siapa orang yang bersuci di rumahnya, kemudian dia berjalan menuju satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala, lihat dia faridatan min faradillah, untuk kemudian menunaikan satu kefarduan dari fardu-fardunya Allah Subhanahu Wa Taala. Kanat khatwatahu idahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tadfa'u darajatan. Orang yang berangkat ke masjid setelah dia bersuci di rumah, apalagi zaman pandemi seperti ini, ya menurut sebagian orang yang begitu hati-hati, salah satu yang potensi terjadi penyebaran itu ketika berwudu. Karena di situ orang semuanya buka masker dan berdekatan. Nah, maka alhamdulillah sebetulnya Rasul sedih memberikan kepada kita tuntunan. Bagusnya sudah wudu dari rumah, kemudian berjalan ke masjid, dan apa yang dilakukan di masjid menunaikan fardunya Allah Subhanahu Wa Taala,
orang yang demikian dia melangkah kanan kiri, maka dua langkah itu yang satu menjadi penghapus daripada dosa, yang satu pengangkat derajat. 100 langkah kita kanan kiri menjadi 100 dosa dihapuskan dan 100 derajat diangkat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian pada kesimpulannya adalah as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabal kaba'ir. Salat-salat yang waktu dan Jumat kepada Jumat berikutnya, Ramadan kepada Ramadan berikutnya adalah merupakan penutup dosa yang ada di antara semuanya itu idza ijtanabal kaba'ir, apabila orang itu meninggalkan dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa besar yang berzina, mencuri, merampok, membunuh dan sebagainya tidak akan bisa dihapus hanya dengan sholat. Itu harus dengan taubat nasuha dan menjalankan hukum yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, Bapak-Ibu sekalian dan juga kepada anak-anak semuanya, kita harus benar-benar menjadi penjaga salat. Kita menjadi muhafidhis salat, menjadi orang-orang yang menjaga salat. Sebab apa? Salat adalah tanda keberadaan daripada Islam. Islam, salat. Salat, Islam. Islam, salat. Salat, Islam. Artinya apa? Itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dan salat adalah merupakan tanda terakhir daripada keberadaan adanya Islam. Rasulullah bersabda, la yunqadonna ural islami urbatan. Sungguh ikatan Islam itu akan diputuskan seutas demi seutas. Tali Islam itu banyak. Yang sedangkan kita diperintahkan untuk apa? Untuk saling kuat menguatkan dan mengikatkan diri. Ya. Bihablillahi, dengan tali-tali Allah. Tali-tali Allah itu adalah Islam. Dengan syariat-syariatnya. Dan syariat Islam itu begitu banyak. Namun satu persatu, dari zaman Nabi sampai nanti menjelang kiamat, tali-tali Islam itu akan terputus satu demi satu. Setiap satu tali terputus, maka orang akan berpegangan kepada tali yang berikutnya. Fakullama inqadat urwatun tasabbasa annasu billati taliha wa awaluhunna naqdun, dan pertama kali akan putus daripada umat Islam ini adalah ikatannya al-hukmu, yaitu hukum Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam punya hukum syariat Islam. Tapi keadaan zaman kemudian mengantarkan penjajahan kepada negeri-negeri kaum muslimin sampai kemudian umat Islam dipaksa atau diperjaya sehingga kemudian meninggalkan hukumnya. Dan itu sudah terjadi ya, puluhan tahun yang lalu. Prosesnya ratusan tahun yang lalu. Nah, maka dari itu kita harus hati-hati. Benteng terakhir ikatan Islam adalah as-shalah wa akhiruhunna as-salah. Akhir daripada tali Islam adalah salat. Jadi ketika nanti sudah sekian banyak syariat Islam itu lenyap dari pengamalan manusia, satu-satunya yang akan menjadi tanda keislaman adalah salat. Kalau kemudian salat saja sudah tidak wujud, salat saja sudah tidak berdiri, mau bilang apa lagi tentang Islam? Sudah tidak ada lagi Islam dalam hakikatnya. Maka semoga kita semuanya keluarga besar SM Negeri 75, bagi yang muslim, yang muslimah, baik dewan gurunya, kemudian para wali muridnya, dan kita semuanya, ananda semuanya anak-anak, adalah menjadi muqimis salah, menjadi hafidhis salah, orang-orang yang bikin salat dan menjadi penjaga salat, karena itu adalah merupakan ikatan Islam yang terakhir akan tetap ada di muka bumi. Kalau Islam ini sudah tidak ada, berarti salat sudah tidak akan ada lagi. Artinya juga ketika salat mulai tiada, ya mulai habislah Islam dari kehidupan di muka bumi ini. Kemudian juga kalau kita lihat dari sisi pertanggungjawaban, salat adalah ibadah yang pertama nanti hisab di hari kiamat. Awalumma inna awalama yuhasabu bi al-abdu yaumil qiyamah min amali salatu. Sungguhnya amal yang pertama kali seorang hamba itu akan diperhitungkan, akan disidang di akhirat adalah salatnya. Kalau salatnya sukses, dia sukses. Fa'in soluhat faqad aflaha wa anjaha. Jika dia salatnya bagus, maka sungguh ia telah sukses dan dia sukses. Ini aflah dengan anjah itu sinonim dalam bahasa kitanya. Sungguh berhasil, sungguh dia telah sukses. Namun fa'in fasadat faqad haba wa asira. Namun siapapun orang kalau yang rusak salatnya, maka dia adalah orang yang gagal dan orang yang rugi. Na'udzubillah min dzalik. Nah, makanya di sini Nabi juga memberikan satu
pelajaran. Kalau sholat farduh kita tegakkan, yang sunnah-sunnah tegakkan. Karena sunnah itu nanti akan menjadi penutup ataupun menjadi akan menutupi atau akan menjahit yang kurang-kurang atau yang robek-robek dari sholat-sholat fardu kita. Demikian juga pada amal-amal ibadah yang lain. Kemudian yang kedua, anak-anak sekalian dan kepada para orang tua semuanya, orang yang sukses dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang cerdas di dalam memanfaatkan waktu. Salah satu daripada modal hidup itu adalah waktu. Ajal ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala batas waktu hidup kita ini. Seperti orang yang kalau menyelam itu dengan membawa satu tabung oksigen. Itu ada batas waktunya. Kalau tidak digunakan dengan baik, masih di dalam lautan, kemudian oksigen udah habis, bahaya itu. Kita juga demikian. Maka di dalam lanjutan ayatnya adalah qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi muridun. Orang-orang yang sukses dari kalangan orang-orang beriman itu adalah selain ia orang-orang yang khusyuk dalam salat walladzina hum an salat walladzina hum 'anil lagwi muridun, itu orang-orang yang mereka menjauhkan diri dari perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang tidak berguna. Ini sekarang zaman akhir, zaman canggih, zaman sosmed. Setiap orang seakan punya stasiun TV sendiri. Dia bisa siaran langsung kapanpun dimanapun. Zaman akhir kadang-kadang ada kecelakaan di jalan raya, bukannya ditolong malah dijadikan sebagai objek siaran langsung. Saudara-saudara, telah terjadi kecelakaan, korbannya masih terhimpit oleh badan mobil. Zaman sekarang seperti itu. Jadi musibah yang sedang dialami orang itu bukannya kemudian menjadi ladang amal untuk menolong, tapi menjadi apa? Aduh, konten siaran langsung, viral langsung. Nah ini kan bahaya. Belum lagi apa? Nanti setiap orang itu seakan jadi pakar gitu. Tiap ada apa-apa komen semuanya. Dan kadang-kadang kalau kita cermati di sosial media, di Twitter, di Facebook dan sebagainya, profesor doktor sekalipun menjadi seperti anak-anak karena terbawa arus daripada ini kecanggihan teknologi zaman akhir. Komentarnya tidak terpilih kata-katanya, akhirnya menjadikan dia masuk ke dalam jebakan kehidupan, jebakan setan. Apa itu? Membuang-buang waktu kehidupan. Maka orang-orang sukses adalah walladzina hum 'anil lagwi muridun. Orang-orang yang ya dari segala hal yang sia-sia, yang tidak ada gunanya, yang tidak ada manfaatnya, baik itu merupakan perkataan perbuatan, adalah orang-orang yang menjauhinya. Ada ungkapan Imam Syafi'i, beliau menyatakan al-waktu kasayf. Waktu itu seperti atau ibarat pedang. In lam taqta'u yaqta'uka. Waktu itu seperti pedang. Kalau kamu tidak memotongnya, yaitu dengan menggunakannya dengan baik, dengan kalau sebagai seorang siswa untuk belajar, sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua, ya sebagai murid ya kita ta'zim kepada para guru kita, ya, kemudian sebagai bagian daripada masyarakat kita tebar manfaat, khairun nas ibadah sebagai hamba Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak gunakan waktu itu seperti itu, maka waktu yang akan memotong kita. Para sahabat sekalian, Bapak Ibu yang mulia, ada anak-anak semua yang tercinta, mari kita renungkan. Kalau kita buka di dalam Al-Quran, surat Al-Qadr ayat 1-3, itu ada dalam manusia Allah Subhanahu wa taala, bukan surat Al-Qadr, dalam surat Al-Hajj, surat Al-Hajj 47. Allah Ta'ala berfirman, wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Ini ada salah ketik di dalam masalah suratnya. Suratnya yang betul adalah surat Al-Hajj ayat 47. Dan kalau kemudian kita coba hitung nih, masuk ke pelajaran matematik gitu, itu 24 jam akhirat itu ternyata sama dengan 1000 tahun dunia kita ini.
Ya, 24 jam akhirat itu sama dengan 100.000 tahun kita sekarang ini. Jadi kalau kita ini sekarang baru tahun 2000, ya, itu kalau banding akhirat, itu belum ada sehari. Nah, 3 jam akhirat itu adalah 123 tahun. Kalau 1,5 jam akhirat, itu 62,5 tahun. Artinya apa? Seandainya kita ini umurnya rata-rata 60-an tahun, apa 62, 63, menurut Nabi. Jadi sebetulnya kita ini hidup di dunia ini, cuman kalau ibarat sehari akhirat, cuman 1,5 jam. Gitu. Nah, 1,5 jam itu menentukan nasib kita, mau baik atau buruk, mau mulia atau hina, mau selamat atau celaka, mau surga atau neraka gitu. Maka itulah yang kemudian tadi katakan orang yang sukses itu orang yang cerdas menggunakan waktu. Sebab waktu hidup yang ternyata kalau dibanding dengan hari akhirat itu cuma 1,5 jam gitu. 1,5 jam akhirat hidup kita itu. Kalau kita tidak pandai-pandai menggunakannya, kita bisa celaka. Namun kalau kita cerdas menggunakannya, kita bisa mulia abadi selamanya. Nah, ini yang disebutkan dalam Al-Quran Karim. Jadi bukan surat Al-Qadariyah, namun surat Al-Hajj ayat 47. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Oleh karena itu, mari kita merenung sekali lagi. Di dunia ini, sehari semalam sama saja, 24 jam. Di bumi timur, barat, utara, selatan, di Indonesia, Amerika, Afrika, Australia, sama 24 jam sehari semalam. Hanya beda mungkin perhitungan siang malamnya di negeri-negeri yang punya musim yang 4. Tapi sesungguhnya sehari semalam sama 24 jam. Dan 24 jam sehari yang sama itu, nasib orang beda-beda. Ada orang yang 24 jam dalam sehari, dia hidupnya jadi orang sukses. Jadi orang yang berilmu tinggi, jadi orang yang bertakwa, jadi orang yang kaya raya, namun juga dermawan, banyak amalnya. Namun ada yang dengan modal 24 jam sehari semalam itu, sudah bertahun-tahun dia hidup, ilmunya tidak menambah. Kemudian prestasi hidupnya juga tidak naik-naik. Apa sebabnya? Salah satu sebabnya adalah kecerdasannya dalam menggunakan waktu. Nah, untungnya kalau dalam pandangan Islam itu Allah tidak memandang kepada hasil, tapi memandang kepada upaya. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Di akhir surah Al-Baqarah kita sering baca, bagi manusia ya, faidah ataupun kemanfaatan dan karunia atas usaha-usaha kebaikan, proses-proses kebaikan yang ia lakukan, dan madarat atau bahaya bagi manusia, upaya-upaya kejahatan yang dia lakukan. Jadi kepada anak-anak semuanya, yang paling penting itu adalah ya, kita itu sebagai pelajar ya belajar yang maksimal. Orang tua ya bekerja yang maksimal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita pelajar-pelajar muslim dan muslimah, alhamdulillah kita punya nilai 9 atau 10 dengan cara jujur, buah daripada belajar yang tekun dan berdoa yang khusyuk kepada Allah. Daripada nilainya 4, buah daripada nyontek gitu. Nah, itu benar-benar celaka orang-orang seperti ini. Jadi Rasulullah SAW juga bersabda, min husni islamil mar'i tarku malaya. Sebagian daripada tanda baiknya Islam seorang itu adalah meninggalkan hal yang tidak manfaat. Jadi orang yang sukses adalah orang yang meninggalkan yang tidak bermanfaat. Nah, kemudian kita hubungkan dengan ibadah yang akan segera kita tunaikan. Ibadah puasa itu mengajarkan kepada kita, menuntun kepada kita, melatih kita menjadi orang-orang sukses. Bagaimana? Karena ibadah itu kita dalam ibadah puasa, benar-benar kita harus gunakan seluruh waktu hidup kita itu dalam kebaikan. Sebab kalau kita puasa dari subuh sampai maghrib, tapi kita tidak benar-benar menggunakan waktu puasa itu dengan baik, bisa jadi kita itu tidak dapat pahala puasanya. Itu yang kemudian diingatkan oleh Rasulullah SAW
kam min saimin laisa lahu min syamil ilaju, atau riwayat mengatakan kam min saimin laisa lahu min syamil ilaju walatas. Berapa banyak atau betapa banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali kelaparan saja. Beda mengatakan kecuali kelaparan dan kehausan saja. Kenapa demikian? Karena ketika dia berpuasa, dia cuma tidak makan, tidak minum, tapi masih membuang-buang waktu puasanya itu dengan kemaksiatan. Makanya kemudian Rasulullah mengingatkan, jangan sampai kita ketika puasa itu rofas. Rofas itu bahasa kitanya ngomong jorok, ngomong yang sum, ngomong yang tak berguna. Jadi salah satu daripada yang harus kita berpuasa itu juga adalah menahan diri dari kata-kata yang sia-sia dan juga perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Kalau menurut Imam Ghazali, tingkatan orang berpuasa itu ada 3. Yang pertama namanya shaumul awam atau puasanya orang umum. Kalau puasanya orang awam atau umum itu adalah ya sekedar tidak makan dan minum saja gitu. Jadi shaumul farji wal batni. Puasa perut dan puasa kemaluan. Dia tidak makan, tidak minum, dia tidak bergaul dengan istri bagi orang-orang yang sudah berkeluarga. Itu, tetapi yang lain-lainnya belum puasa. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang rentan sekali nanti dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali kelaparan dan kehausan. Maka kita semuanya, keluarga besar, ya, SMA Negeri 75 hendaknya paling tidak naik kepada derajat yang kedua, yaitu shaumul khusus, shaumul khawas. Shaumul khawas itu adalah puasanya shaumus sholihin, puasanya orang-orang saleh. Apa yang dilakukan? Selain dia tidak makan minum, selain dia mempuasakan perut dan farjinya, juga shaumul jawari anil atham. Jadi kaful jawari anil atham, menahan seluruh anggota badan dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Matanya puasa, mulutnya puasa, telinganya puasa, tangannya puasa. Jadi jangan sampai ngumbar berbuat kemaksiatan. Yang salah satu yang sering membuat kita kehilangan pahala puasa apa? Ghibah. Satu asya tu bitisum kata Nabi. Ada 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Yang pertama al-qadibu, berbohong. Yang kedua al-ghibatu, menggunjing orang. Yang ketiga anamimatu, itu mengadu domba. Kemudian apa lagi? Ada wanadhur bisyahwat, memandang dengan syahwat. Kemudian wal yaminul ghamus, dan sumpah palsu. Itu perbuatan-perbuatan yang membuat kita kehilangan pahala puasa, walaupun kita lapar daus, karena puasanya cuma puasa umum. Kita paling tidak naik kepada derajat yang kedua, yaitu shaumul khawas, puasanya orang khusus, di mana puasanya itu dengan menahan hawa nafsu perut dan kemaluan, juga menahan pendengaran, pandangan, lidah, tangan, kaki, dan seluruh anggota badan dari perbuatan maksiat. Alangkah hebatnya dan mujurnya bila kita bisa sampai derajat yang ketiga, yaitu shaumul khawasil khawas, puasa khusus, yaitu shaumul anbiya, ya, shaumul auliya, shaumus siddiqin, puasanya para nabi, para wali, orang-orang yang siddiq, itu puasanya adalah menyeluruh. Sampai kepada tingkatan shaumul qalbi an ghairillah, puasanya hati dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dia puasa perut dan farjinya, dia puasa seluruh anggota badannya dari maksiat, juga puasa hatinya daripada selain Allah. Ada yang mengatakan sampai kalau derajat puasa ini, kalau puasa masih mikirin nanti sore takjilnya apa, itu udah batal puasanya. Karena berarti masih mikirin takjil, dah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para orang tua semuanya, mari kita bersama-sama ya, di akhir daripada pertemuan yang terbatas ini, kita mengingat kembali tentang pentingnya berzikir dan berdoa. Mohon agar anak-anak kita semuanya bisa sukses menghadapi ujian, baik ujian secara umum dalam kehidupan, terlebih khusus adalah ujian kelulusan bagi anak-anak kelas 9. Nah, ini terutama perlu diingat kepada anak-anak semuanya. Dalam hal berdoa itu, yang paling penting adalah bukan masalah banyaknya berdoa ataupun panjangnya berdoa, namun yang paling penting adalah
kesungguhan dan keyakinan dalam doa. Rasulullah mengingatkan, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kamu sekalian kepada Allah, sedangkan kamu sekalian adalah orang-orang yang yakin dengan ijabah. Jadi kalau ketika kita berdoa itu hanya satu keyakinan kita, doa kita diijabah oleh Allah. Allah Ta'ala sendiri yang menjanjikan, ud'uni astajib lakum, doalah kamu sekalian kepadaku, aku ijabah kamu sekalian. Wa alamu anna Allah la yastajibu du'aan min qabli, dua pilihan lain. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengijabah doa yang muncul doa itu dari hati yang lalai dan yang bersenda gurau. Jangan sampai ada di antara kita, lebih khusus pada anak-anak semuanya, anak-anak SMP 75. Kalau doa, mau itu doa sendiri atau mengaminkan doa, bermain-main. Jangan sampai nanti. Mengucapkan amin pun itu harus sungguh-sungguh, sebab amin artinya istajib doanya, ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Kalau kita aminnya itu main-main, bersenda gurau, sama juga mengatakan, ya terserah ya Allah, mau kabulkan silakan, dan tidak silakan. Amin tuh, amin, kabulkan ya Allah, amin, ijabah ya Allah. Nah, oleh karena itu, sebelum kita doa, ada hal-hal yang kita perlu amalkan bersama. Jadi para orang tua semuanya, anak-anak semuanya, satu hal yang harus kita perbanyak untuk supaya doa kita dijabah dan hajat kita tercapai adalah istighfar. Istaghfir rabbakum innahu kana ghafar. Mohon ampunlah kamu sekalian kepada Tuhan kamu sekalian, sungguhnya Dia adalah Zat yang Maha Pengampun. Dan siapapun orang yang memperbanyak istighfar, maka insya Allah akan menjadi jalan Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar dari masalahnya, bahkan Allah berikan rizki dari arah yang tak tersangka. Nah, dari sekian banyak istighfar itu, ada istighfar yang sangat utama, yaitu namanya Sayyidul Istighfar. Dan mari bersama-sama kita baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau. Makna daripada la ilaha anta itu artinya tidak ada Tuhan selain Engkau. Tidak ada Tuhan yang bisa menyelamatkan hamba kecuali Engkau. Tidak ada Tuhan yang bisa memberikan kecerahan hati, kebeningan pikiran kecuali Engkau. Tidak ada Tuhan yang bisa mengantarkan kepada kesuksesan kecuali Engkau. Tidak ada Tuhan yang bisa melindungi kita dari wabah dan musibah kecuali Engkau. Tidak ada Tuhan yang akan bisa memberikan kepada umur panjang dalam kesuksesan dan kemanfaatan kecuali Engkau. Jadi la ilaha anta itu maknanya begitu luasnya. Khalaqtani, Engkau telah menciptakan aku. Wa ana abduka, aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika, dan aku tetap senantiasa setia atas janji padamu. Wa wa'dika, dan dia janji padamu. Mastata'tu, sekuat kemampuanku. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari kejahatan apa yang aku berbuat. Abu laka bi ni'matika alayya, aku mengakui atas nikmatmu yang kau berikan padaku. Wa abu bidzambi faghfirli, dan aku mengakui atas dosaku padamu ya Allah, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sungguh tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Kemudian anak-anak semuanya, ketika kita mau menghadapi ujian seperti ini, perbanyaklah doa kepada Allah. Di antaranya doa yang dulu juga diucapkan, dipanjatkan oleh Nabi Musa alaihissalam, ada di surat Taha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini kita berbanyak ucapan seperti, karena ini Nabi Musa alaihissalam itu mendapatkan ujian dari Allah, kesulitan dalam lisan, sehingga beliau sulit berbicara. Maka ketika menjadi Rasul, beliau minta kepada Allah agar dibantu oleh saudaranya, yaitu Nabi Harun yang lebih fasih dalam bicaranya. Mungkin ada di antara kita semuanya itu. Bukan sulit bicara, namun kadang sulit mengingat apa yang telah kita baca, atau sulit mencerna apa yang kita baca dari soal-soal ujian kita. Maka Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Karena lisan itu bisa merupakan lisan kata-kata, bisa merupakan lisan perbuatan, ataupun lisan tulisan kita. Kemudian kita baca lagi,
doa Allahumma la sahla ila ma jaltu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang telah jadikan ia itu mudah, dan Engkau menjadikan kesedihan apabila Engkau mengendaki memberikan kemudahan. Jadi kadang-kadang kita pada awalnya harus mengalami kesedihan, kesusahan, keprihatinan, perjuangan yang berat, tapi kalau jalan kita tahu ada jalan Allah, insya Allah setelah itu Allah berikan kepada kita kemudahan dan kesuksesan. Kemudian tambah lagi kita dengan berdoa, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbi, wahai Tuhanku, yassir, mudahkanlah, wa la tu'assir, dengan Engkau persulit. Rabbi, wahai Tuhanku, tamim bil khair, sempurnakanlah dengan kebaikan. Anak-anak semua telah belajar dengan sekuat kemampuannya. Namun, kalau Allah Subhanahu wa taala yang tidak memberikan kesempurnaan, maka kita tak akan bisa mencapai prestasi yang terbaik yang kita mampu raih. Maka dari itu, setelah kita mengupayakan dengan belajar yang sekuat-kuatnya, setekun-tekunnya, kemudian doa yang sesungguh-sungguhnya, semoga perpaduan antara upaya dan doa itu akan mengantarkan kita kepada kesuksesan. Juga masih ada lagi misalnya doa, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis wa aslih li sya'ani kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain abada. Wahai Allah, wahai Zat yang Maha Hidup, wahai Zat yang mengurus sendiri makhluk-makhluknya, dengan rahmat-Mu Engkau mohon pertolongan. Wa aslih li sya'ani kullahu, ya Allah, perbaikilah urusanku semuanya. Wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan, dan janganlah Engkau serahkan aku kepada diriku sendiri, walaupun cuma sekejap mata selama-lamanya. Setelah kita ini belajar dengan sebaik-baiknya, nanti pada waktu ujian jangan pernah ada yang mengandalkan semata-mata kepada akalnya, kepada ingatannya, karena mudah bagi Allah membuat orang itu lupa. Jangankan kita manusia biasa, Nabi pun bisa dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kembalikan kepada keimanan kita setelah berupaya, berjuang, belajar, dan berbagai macam cara yang lainnya. Dalam hal kesuksesan kita kembali bergantung kepada karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya, agar doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus berdoa dengan sepenuh hati, dengan ikhlas, dengan khusyuk, kemudian yakin bahwa doa itu akan dikabulkan. Jangan sekali-kali ada yang mengatakan, setelah berdoa, tapi saya tidak dijabah. Nah, itu namanya orang-orang yang tergesa-gesa. Nabi telah mengatakan bahwa setiap orang doa itu dijabah. Man lam yasta'jil, ya, malam yasta'jil, selagi dia tidak tergesa-gesa. Bagaimana dia tergesa-gesa? Dia mengatakan, qad da'autu falam yustajab li, saya telah berdoa, namun saya tidak dijabah. Padahal setiap orang berdoa, Allah menjamin ijabah, namun untuk masalah ijabah itu ada bermacam-macam jenisnya dan waktunya. Dan yang ketiga, jangan lupa kita ya sebagai anak, ini anak Anda semuanya dalam menghadapi ujian itu, minta doa kepada kedua orang tua, kepada kakek, nenek, kepada kakak, kepada paman, dan sebagainya. Kemudian juga kepada guru-guru dan kepada orang-orang soleh yang ditemukan. Dan yang keempat, kemudian juga kalau kuat kita bisa berpuasa, atau minta doa kepada orang yang berpuasa. Ada di antara kadang orang tua yang berpuasa mendoakan anak-anaknya. Atau ada orang yang berpuasa, mintakan doa orang puasa itu dekat dengan ijabahnya Allah Subhanahu wa taala. Namun yang kelima tentu catatan pentingnya, jangan sampai kemudian kita itu hanya berdoa, namun tidak berupaya. Tidak ingin dapat nilai yang bagus, cuma benar tidak belajar. Seperti ada orang-orang yang sudah dewasa, ingin jadi orang kaya, tidak mau bekerja. Itu bukan ajaran Islam. Dalam kitab Al-Hikam disebutkan oleh Imam Da'ilah, ar-raja ma qaruna amal. Harapan itu, cita-cita itu, ataupun doa itu adalah yang disertai dengan usaha. Angan-angan belaka. Dia bukan bercita-cita jadi orang sukses, dia berangan-angan jadi orang sukses. Kalau bercita-cita jadi orang sukses, dia berdoa dan bekerja, berdoa dan belajar, berdoa dan berjuang. Tapi kalau orang-orang yang berangan-angan jadi orang sukses, kadang hanya mau berdoa, tapi tidak mau belajar, tidak mau bekerja, tidak mau berupaya, tidak mau berjuang, dan tidak tangguh menghadapi cobaan-cobaan dan rintangan dalam kehidupan. Baik, para
Dewan Guru, kemudian para orang tua dan anak-anak semuanya. Insya Allah segera setelah ini kita berdoa bersama. Sebelumnya ada yang mau tancap atau langsung? Bapak Atau kita dengar ini dulu? Doa dulu atau ini dulu? Gitu. Kita langsung doa. Baik. Baik, para orang tua semuanya, para Dewan Guru dan anak semuanya, kita bersama-sama berdoa. Ya, yang pertama-tama mari kita membaca Al-Fatihah. Kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala bacaan Fatihah ini semoga mengantarkan kita menjadi hamba Allah yang baik, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyati wa ahli baiti. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian kita baca Fatihah lagi untuk mendoakan wabil khusus kepada orang-orang tua dari para siswa-siswi yang telah menghadap Allah Subhanahu wa taala, juga para guru di SMP Negeri 75 yang telah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima segala amal kebajikannya, Allah ampuni segala dosanya dan Allah angkat derajat di sisinya. Al-Hadina Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah lagi sambil berdoa semoga seluruh keluarga besar SM Negeri 75 dari bapak kepala sekolahnya, dewan gurunya, komite sekolahnya, seluruh wali muridnya dan murid-muridnya semuanya dengan segenap keluarganya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Zahiran wa batinan diselamatkan dari segala wabah dan musibah, diberikan umur panjang dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wabil khusus kepada anak-anak kita yang sedang bersiap-siap untuk menghadapi ujian, Allah berikan kesehatan zahir dan batin, kecernian akal pikir, ketenangan hati dan kekuatan untuk terus mempelajari materi-materi yang akan diujikan, dan semoga pada saat ujiannya nanti dalam bimbingan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala diberikan pemahaman yang baik dan kemudian diberikan ketangkasan di dalam mengerjakan soal-soalnya sehingga cepat diselesaikan dengan benar dan mendapatkan nilai dan prestasi yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadini Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kana ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nafsadi wa iha wa alihi wasallim. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa lil lidina wa lil muslimat wal mu'minat. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an katsira wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'a wa ilal khairi qaribna wa anis syarri baitna wa qdi khawaijna dunya wal akhirah.
Amin. Ya Allah, tuntun dan bimbinglah kami semuanya, keluarga besar SM Negeri 75, ya Allah, muslimin dan muslimat, ya Allah, agar menjadi ahli dzikir ingat kepadamu setiap saat, ya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami, beri kekuatan badan untuk senantiasa ingat kepadamu, dzikir kepada ya Allah, dan mempersembahkan amal ibadah terbaik kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa orang yang telah berjasa dalam hidup kami, ya Allah, dosa daripada orang-orang kami, dan saudara-saudara kami yang telah padamu, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan mereka semua, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ilmu yang banyak yang manfaat, amal yang Engkau terima, rezeki yang luas dan barokah, dekatkan kami dengan segala kebaikan, jauhkan kami dari segala keburukan dan kejahatan. Cukupkanlah segala, ya Allah, cukupkan segala kebutuhan kami dan dunia dan akhirat, ya Allah. Allahumma la sahla ila ma jaltahu sahla wa anta tajul idza sita sahla. Allahumma yassir lana umurana umur dunya wal akhirah wa qdi hawaijana dunya wal akhirah. Allahumma la sahla ila ma jaltahu sahla wa anta tajul idza sita sahla. Allahumma yassir umurat alamadi SMB Negeri 75, ya Allah. Allahumma yassir umurat alamadi SMB Negeri 75, ya Allah. Allahumma yassir umurat alamadi SMB Negeri 75, ya Allah. Allahumma yassir umuran umur dunia wal akhirah wa qdi hawajin wa dunya wal akhirah. Ya Allah, Engkau Maha tahu anak-anak kami, siswa-siswi SM Negeri 75 yang kelas 9 akan menghadapi ujian kelulusan, ya Allah, di hari Senin nanti, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan zahir batin kepada anak-anak kami semuanya, ya Allah. Berikanlah kemampuan zahir dan batin untuk senantiasa belajar dan memohon pertolongan-Mu, ya Allah. Berikan kesehatan dan kekuatan zahir batin kepada anak-anak kami, ya Allah. Pada saat menghadapi ujian, ya Allah, berikan petunjuk, ya Allah, agar bisa memahami segala persoalan yang dihadapi, ya Allah. Dan berikanlah petunjuk untuk bisa menjawab dengan jawaban terbaik yang Engkau ridhoi dan Engkau berkahi, ya Allah. Berikan prestasi terbaik, ya Allah, kepada anak-anak kami, anak-anak dari SMP Negeri 75, ya Allah. Berikan prestasi pula kepada seluruh keluarga besar SMP Negeri 75, ya Allah. Prestasi yang akan membawanya semakin tunduk patuh syukur kepadamu, ya Allah. Prestasi yang akan mengantarkan kepada kesuksesan dunia dan akhirat. Ya Allah, Rabbana, ya Allah, Allahumma la sahla ila ma jaltu sahla wa anta idza sita sahla. Allahumma yassir lana umurana ya Allah, waqdi hawajin dunyal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan waj'alna imama. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami, ya Allah, istri kami, suami kami, anak-anak kami, murid-murid kami semuanya penyejuk pandangan mata zahir batin kami, ya Allah, dunia dan akhirat, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan waj'alna imama. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa talidana ikhwana wa jirana min ahli ilmu khair wa la taj'al min ahli syarri wa dhair. Ya Allah, jadikanlah kami, keluarga kami, orang-orang kami cintai, ya Allah, guru-guru kami, ya Allah, anak-anak kami, ya Allah, bahkan tetangga-tetangga kami, ya Allah, menjadi ahli ilmu dan ahli kebaikan, ya Allah. Jangan jadikan kami dan mereka ahli kebodohan, ahli kejahatan, ahli keburukan, ahli kemaksiatan, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka dinana wa anfusana wa la kullasana ataitana. Allahumma jana bika amanika wa jiwarika wa yidika wa yidam kulli syaitin marid wa jabbarin anid wa di ainin wa di bagin wa min syarri di kulli syai'in ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilan bil afiyati wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa itin mujibatin nadamati ilaka sami du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.